Reaksi istri Gus Miftah usai sang suami mundur dari utusan khusus Presiden. Diketahui sebelumnya bahwa Gus Miftah menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Gus Miftah pun mengungkapkan sikap sang istri yang sebenarnya tak nyaman jika ia menjadi seorang pejabat. Berdasarkan pengakuannya, sang istri sempat menelepon dan menyatakan ketidaknyamanan dengan jabatan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita mengejutkan tentang Dai kondang Gus Miftah yang beberapa waktu lalu viral di media massa akibat candaannya yang bisa jadi terlalu vulgar dengan seorang penjual es teh yang biasa kalau ada pengajian yang masanya banyak ini kan penjual banyak yang keliling-keliling asongan menjajakan dagangannya. Nah, dari perkataan candaan yang vulgar ini kepada penjual es teh, sampai-sampai karena hujatan banyak orang, Gus Miftah mengundurkan diri dari staf kepresidenan. Tetapi ada berita yang saya juga baru tahu, sebelum Gus Miftah ini mengundurkan, beliau ini rupanya bersama rombongan dari Indonesia mengunjungi sebuah negara di Eropa, yaitu Turki. Lantas dalam kunjungannya ini beliau berkesempatan mengunjungi sebuah restoran di sana, dan ini ada juga beritanya. Mari kita ikuti. Dai terkenal dari Indonesia bersama rombongannya memasuki sebuah restoran mewah di jantung kota. Restoran itu terkenal dengan sajian tradisional Turki yang otentik serta pemandangan memukau ke arah Selat Bosforus. Sore itu, restoran tengah ramai. Meja-meja penuh dengan pengunjung dari berbagai negara yang menikmati makan malam mereka. Namun, kedatangan Gus Miftah tampaknya mengundang perhatian lebih. Dengan gaya khasnya yang karismatik, ia dan rombongannya disambut hangat oleh pelayan restoran. Namun, suasana mulai berubah saat Gus Miftah disebut meminta sejumlah permintaan khusus. Menurut klaim pemilik restoran, ia menginginkan layanan istimewa, meja terbaik di lokasi strategis, pelayanan cepat tanpa antre, serta diskon khusus untuk rombongan besar. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar beberapa menu dihidangkan secara personal oleh koki kepala, sesuatu yang biasanya hanya ditawarkan untuk tamu VIP. Pemilik restoran, seorang pria parubaya dengan sorban khas Turki, awalnya mencoba memenuhi permintaan itu dengan sopan. Namun, seiring waktu, permintaan itu disebut semakin banyak dan dinilai kurang pantas. Saya merasa seperti staf pribadi, bukan pemilik restoran, klaimnya dalam sebuah wawancara. Saat pelayan menyampaikan bahwa meja terbaik telah dipesan oleh tamu lain yang lebih dulu melakukan reservasi, Gus Miftah disebut tetap bersikukuh. Kami kan tamu istimewa, masa kami tidak diprioritaskan? Begitu pengakuan pemilik restoran menirukan perkataan sang dai. Merasa situasi memanas, pemilik restoran akhirnya memberanikan diri meminta Gus Miftah dan rombongannya untuk meninggalkan tempat itu. Saya harus mempertahankan prinsip saya. Semua tamu di restoran ini adalah istimewa, dan saya tidak bisa mendiskriminasi mereka, katanya. Cerita ini kemudian menjadi viral setelah pemilik restoran membagikannya di media sosial, menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet. Sebagian mendukung tindakan pemilik restoran yang dianggap tegas mempertahankan etika layanan, sementara yang lain merasa cerita ini perlu diverifikasi lebih lanjut. Sementara itu, Gus Miftah belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim ini. Namun, di tengah kontroversi, ia justru mengumumkan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Menyusul insiden lain yang tak kalah kontroversial, cerita ini menjadi pengingat bahwa bahkan figur publik pun tak luput dari sorotan dan penilaian masyarakat, terlebih di era digital di mana segala hal mudah tersebar luas. Apakah kebenaran dari kejadian ini? Hanya waktu yang bisa. Jadi itulah beritanya. Apakah berita yang barusan kita tampilkan ini benar adanya?
atau hoax semata, kita sementara ini belum tahu. Tetapi dari cerita itu semua, seolah-olah di situ Gus Miftah dengan rombongannya ini mempunyai permintaan ini dan itu yang banyak sekali. Tuan rumah yang punya restoran ini sepertinya dengan permintaan yang seperti itu malah justru merasa tidak enak hatinya, atau boleh dikata tersinggung, seolah-olah dia diperlakukan sebagai seorang babu atau katung karena disuruh menyediakan menu ini dan itu. Lagian siapa yang nggak kenal Gus Miftah waktu kemarin? Orang-orang kita yang biasa melihat media massa, khususnya layar kaca, ini tahu siapa Gus Miftah Dai Kondang. Jadi kebetulan yang mengunjungi restoran waktu itu bukan hanya bule-bule sana saja, karena banyak orang kita juga yang justru restoran ini karena banyak dikunjungi orang-orang kita, banyak juga waktu itu yang makan-makan di situ. Nah, melihat kedatangan dari Gus Miftah ini, tentu saja dari orang-orang kita yang di sana ini banyak permintaan untuk selfie atau sekedar salaman, atau biasalah kalau orang-orang kita ini ada yang diidolakan biasanya kan dikerubungi. Tentu saja ini menimbulkan kehebohan di tempat itu. Dari peristiwa ini sepertinya juga menjadi pandangan tersendiri dari yang mempunyai restoran ini. Kalau ini sepertinya kalau ada di sana mungkin tidak pas, karena sebuah restoran yang itu untuk umum dan di negara lain, tetapi perilaku orang-orang kita ini sepertinya ya dianggapnya seperti negara sendiri, yang kalau ada orang terkenal kemudian datang dikerubitinya, foto selfie dan pokoknya heboh. Mungkin dianggap mengganggu orang yang makan-makan, maka untuk menjaga privasi dari mereka semua ini, lantas si empunya restoran dengan sedikit tersinggung, kemudian dalam video itu mempersilahkan dari rombongan Gus Miftah ini untuk meninggalkan tempat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat kebiasaan yang baik mestinya kita tetap bawa, tapi melihat situasinya kadang-kadang tingkah laku kita ini tidak menyenangkan bagi orang lain atau di negara di mana kita berkunjung. Dari video ini kita ambil kesimpulan bahwa bagaimanapun kita harus melihat situasi dan kondisi atau di mana saat itu kita berada, supaya bangsa kita, negara kita ini terhormat di hadapan orang-orang lain, khususnya di mana kita berkunjung. Sedikit dari video ini, ya kita tidak tahu apakah video ini real atau hoax semata atau untuk sensasi supaya viral lagi. Nah, kita tidak tahu. Jaga Nusantara, sehat selalu, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.